Shalom pemirsa Tabur Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam perenungan firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil di saat ini YouTube Klasik Siapen Selatan. Saya percaya bahwa dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik. Karena itu di saat yang berbahagia dan sukacita, di saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali mendengarkan satu bagian firman Tuhan lagi, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih karena kasih Tuhan sampai saat dan detik ini kalau kami ada dalam keadaan yang baik, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semua ini boleh terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu memimpin dan menuntun kami untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di saat ini kami akan kembali belajar satu bagian kebenaran firman-Mu. Kami terus meminta Engkau ya Tuhan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hadir bersama-sama dengan kami, karuniakan kepada kami hikmat-Mu, supaya setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi juga semua yang ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat mendengar ataupun menyaksikan siaran Tabura Injil ini. Setiap kami diberikan pengertian oleh Tuhan dan oleh sukacita yang besar karena Roh Kudus Tuhan memberikan pemahaman yang baik kepada kami. Kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Supaya setiap hari hidup kami semakin terberkati, karena firman Tuhan hidup dalam diri kami masing-masing. Ini kami ya Bapa, kami siap sambut berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Di saat ini bacaan Alkitab yang akan kita belajar ataupun kita merenungkan secara bersama-sama, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Terpilih dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos. Kitab Amos pada pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita merenungkan dengan tema yang berbunyi, carilah dan cintailah yang baik. Carilah dan cintailah yang baik. Apa yang saat ini sementara saudara cari? Demikian juga apa yang saat ini sementara saudara cintai di dalam dunia ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pilih yang ini supaya kehidupan kita jadi baik, dan jangan pilih yang itu supaya kehidupan kita semakin diberkati. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari yang akan kita jalani. Dan pilihan-pilihan itu akan mendorong kita untuk mencari. Artinya kita akan terus berusaha dan kita akan terus berupaya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Demikian juga hidup kita akan terasa terlengkapi
Tetapi jika kita telah mendapati apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, ataupun yang disebut dengan cinta itu, atau apa yang kita cintai itu. Dan itu sebabnya setiap orang punya pandangan tersendiri dalam mencapai apa yang dicari dan apa yang dicintai. Dan mungkin baginya itu baik, namun persekutuan yang dikasihi atau pemirsa tabura Injil yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, belum tentu hal itu atau apa yang kita pandang baik dan benar itu juga dipandang baik bagi orang lain. Contohnya saya mau bilang bahwa ada seorang anak yang dia rela mencuri sebungkus nasi bagi ayahnya yang sementara itu dalam keadaan sakit. Mungkin bagi anak ini, mungkin cuma sebungkus nasi saja. Dia mengambilnya supaya dapat menolong ayahnya yang sementara dalam keadaan sakit dan pada saat itu belum makan sama sekali. Tapi bagaimana dengan penjual nasi tersebut yang mungkin juga dia hidup dalam keadaan yang pas-pasan saja? Apakah perbuatan daripada anak ini benar atau tidak? Begitu juga dengan ada orang tua dalam hal ini seorang ayah yang mungkin dia rela berkompromi untuk melakukan perbuatan yang jahat demi memberikan kenyamanan bagi sang istri dan juga anak-anaknya. Dan mungkin alasannya itu baik menurut ayah tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah yang dipandang oleh bapak ini baik juga menurut pandangan orang lain? Atau lebih daripada itu dalam keterpanggilan sebagai orang percaya, orang Kristen? Apakah yang dipikirkan oleh bapak ini baik menurut standar kebenaran firman Tuhan? Tentang apa yang dicari itu baik ataupun apa yang dilakukan dicintai itu baik. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang mana secara khusus pada kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 yang mengajarkan kepada kita untuk mencari yang baik dan jangan yang jahat. Serta bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mengapa? Mengapa Amos mengatakan bahwa harus mencari yang baik dan jangan yang jahat? Atau menjauhkan yang jahat dan harus cintailah yang baik? Ada alasannya. Tuhan mengatakan untuk Amos menyampaikan kepada bangsa itu atau juga kepada setiap orang percaya supaya kamu hidup, supaya kamu hidup. Firman Tuhan mengatakan untuk mencari yang baik dan jangan yang jahat, atau bencilah kejahatan dan cintailah yang baik supaya kamu hidup, supaya kamu dikasihani dan diberikan kehidupan. Diberikan kehidupan oleh siapa? Atau dikasihani oleh siapa? Tentu oleh Tuhan sang pemilik hidup itu sendiri. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang ingin hidup. Saya percaya sama seperti saya, saudara pun juga sama. Ingin memiliki kehidupan. Atau bahkan bukan saja kita tidak hanya berpikir untuk bagaimana kita hidup hari ini. Tapi kita juga memikirkan tentang bagaimana kita harus hidup besok, lusa, dan seterusnya. Seperti puisi yang ditulis oleh Syair Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, dan itu juga yang dirindukan oleh setiap kita. Semua orang ingin hidup. Di dalam setiap doa restu yang kita berikan ketika kita hadir di dalam acara ulang tahun ataupun ketika kita memulai hidup kita. Kita selalu meminta untuk Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, kesehatan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup. Supaya kita dapat hidup. Dan persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena begitu banyak kita ingin hidup ya di dalam kehidupan kita ini. Dan bahkan kita ingin hidup lebih lama lagi. Sehingga tanpa kita sadari, terkadang untuk mengisi kehidupan kita itu kita melakukan dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ingin hidup, tetapi apa yang terjadi, apa yang kita cari, apa yang kita cintai, apakah yang kita cari, apakah yang kita cintai itu sudah menurut kehendak Tuhan atau tidak, supaya kehidupan yang sesungguhnya itu akan menjadi bagian daripada kita atau menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara atau pemirsa
tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu penting bagi kita. Dia menjadi standar bagi kita untuk menilai segala sesuatu yang sudah kita jalani ataupun yang akan kita jalani ke depan nanti. Karena apa? Karena sekali lagi, apa yang kita cari, apa yang kita cintai ini belum tentu akan menuntun kita atau membawa kita untuk menuju kepada jalan kehidupan yang sesungguhnya. Justru sebaliknya, apa yang kita cari, apa yang kita cintai, justru akan mengantarkan kita kepada jalan kebinasaan. Ibarat satu mata uang yang memiliki sisi yang berbeda. Gimana jika uang itu, ya, kita bisa lihat dari nilai kegunaannya secara positif, maka uang itu akan sangat-sangat menolong kita, membantu kita, melengkapi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Tapi jika kita salah untuk melihat fungsi atau kegunaan daripada uang tersebut, maka uang itu akan membawa kita untuk melakukan apa yang jahat, bukan saja di mata Tuhan ataupun juga di hadapan manusia. Kenapa? Karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Dengan uang orang bisa bersatu, tapi dengan uang orang juga bisa saling membunuh. Dengan uang orang bisa berkhianat, tapi dengan uang juga orang bisa bercerai dan lain sebagainya. Di zaman Amos, Israel tidak lagi hidup sesuai dengan standar-standar kebenaran firman Tuhan. Orang melakukan apa yang jahat dengan cara melakukan ketidakadilan. Orang kaya semakin gaya karena menindas kaum lemah ataupun kaum miskin. Hak-hak daripada orang bawah atau orang lemah, kaum miskin ini selalu dirampas. Dan di saat mereka memperjuangkan hak-hak itu, mereka membawa segala persoalan mereka ini ke pengadilan. Apa yang terjadi? Hukum juga tidak berpihak pada mereka. Hukum tidak pernah berpihak pada kaum miskin. Hukum hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Ataupun juga para penguasa pada saat itu. Bahkan raja yang seharusnya menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia. Raja-raja juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan sangat membenci mereka. Sekalipun umat ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan membenci kehidupan mereka, peribadatan mereka, termasuk para penguasa yang juga pada saat itu berkuasa. Apalagi mengikuti saran dari istri mereka yang selalu mengajak mereka untuk memeras kaum lemah pada saat itu dan menginjak orang miskin. Kita bisa baca itu di pasal-pasal sebelumnya dari pasal 5 ini. Dan oleh sebab itu Tuhan sangat membenci kehidupan, termasuk kehidupan peribadatan yang dilakukan oleh Israel umat Tuhan pada saat itu. Dan pada bagian firman Tuhan saat ini, maka penting untuk kita boleh belajar kembali. Kita belajar kembali untuk kita juga dapat memeriksa diri kita. Kita memeriksa ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang saat ini sementara saya cari? Apa yang selama ini saya cintai? Apakah yang saya cari atau apakah yang saya cintai itu? Itu telah menuntun saya untuk melakukan hal-hal yang baik kah? Atau apa yang saya cari, apa yang saya cintai ini telah membawa saya menuju jalan yang salah atau apa yang jahat? Kita ingat sekali lagi, firman Tuhan mau mengingatkan kita saat ini bahwa carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Sebab Tuhan semesta alam akan mengasihani kamu. Pemirsa tabur Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, setiap kali kita membangun hubungan yang dekat persekutuan dengan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa di dalam doa, harapan, dan iman kita kepada Tuhan, ketika kita menginginkan agar Tuhan selalu menuntun kita, dengan Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat berpikir dengan baik,
ataupun sampai pada akhirnya kita mengambil keputusan untuk kita bisa dapat mencari yang baik dan bukan yang jahat. Supaya baik saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengalami kehidupan yang berasal daripada Tuhan itu sendiri, yakni kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena waktu yang Engkau berikan bagi kami boleh belajar kembali daripada bagian firman Tuhan di saat ini. Mengingatkan kami untuk bagaimana mencari dan mencintai apa yang baik. Apa yang baik bukan menurut kami. Apa yang baik bukan menurut orang-orang kekasih kami. Tapi apa yang baik menurut Tuhan saja. Karena ketika Tuhan Engkau memberikan pencerahan kepada kami tentang apa yang baik dan apa yang benar itu. Dan kemudian kami melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami dengan demikian maka kami tidak akan menjalani hidup kami ini dengan sia-sia. Karena kehidupan yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan, itulah yang menjadi milik kami. Syukur bagimu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua kami, setiap pemirsa Tabura Injil yang boleh terus mengikuti bagian kebenaran firman Tuhan lewat siaran ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka apapun keadaan mereka saat ini. Mereka yang ada dalam keadaan sukacita karena kebahagiaan oleh sebab keberhasilan yang mereka dapatkan, mereka gapai. Tapi juga mereka yang ada dalam keadaan sakit. Mereka yang ada dalam keadaan berbeban berat dalam pergumulan hidup yang menindih mereka. Tapi kami percaya sungguh ya Tuhan, bahwa Engkau juga akan hadir menyertai mereka. Menggantikan segala beban pergumulan itu dengan sukacita karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka ketika Tuhan Engkau anugerahkan itu bagi mereka. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau menyertai memberkati semua kami yang hidup dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami cintai ini. Memberkati seluruh masyarakat tapi juga pemerintah yang ada di dalamnya. Dan kami pun juga berdoa ya Tuhan, memberkati program siaran Tabura Injil ini supaya terus menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia, secara khusus di wilayah Klasis Yapen Selatan, tapi juga akhirnya bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ingin ataupun rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Ini kami ya Bapa hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dengan setia selalu mengikuti perenungan firman Tuhan lewat YouTube Klasis Yapen Selatan ini. Dan besar harapan kami kiranya setiap taburan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang saudara telah merasa terberkati olehnya, itu juga memampukan saudara untuk mau senantiasa menjadi alat berkat di tangan Tuhan, di mana saudara juga mau menyatakan kasih Tuhan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.